Perhatikan kombinasi kapasitor pada gambar. Oke. Jadi ini ada 4 buah kapasitor ya. 1, 2, 3, 4. Tentukanlah berapa kapasitas gabungan antara titik A dan B. Oke. Jadi kapasitas gabungan itu kalian tinggal gabungkan kapasitor ini berdasarkan prinsip susunan rangkaiannya ya. Yang A itu lihat rangkaiannya mana yang digabungkan terlebih dahulu. Yang bisa kalian gabungkan tuh yang ini dulu. Ini dia seri ini. Seri. Kalau seri dia pakai seper. Seper C sama dengan 1/20 mikro ditambah 1/5 mikro. Ini harus samakan penyebutnya ke angka 20 mikro saja ya. Ini 20 mikro. Jadi supaya jadi 20 mikro, yang dikalikan 1, ini kalikan 1, ini kalikan 4, yang atas juga kalikan 4. Jadi ini 1, ini 4. Berarti 1/C-nya sama dengan 5/20 mikro. Ini dibalik. Maka C-nya sama dengan 20 mikro bagi 5. Berarti C-nya sama dengan 4 mikrofarad. Nah, gambarnya berubah. Gambarnya berubah seperti ini. Yang AB tadi ya. Kapasitor tuh logonya dia garis sejajar ya, 5, 3, dan ini gabungan 4 ya. Yang ini 5 mikro, ini 3 mikro, dan yang ini gabungan yang tadi kita hitung 4 mikrofarad. Oke. Nah, 5, 3, 4. Nah, setelah ini mudah. Ini kalian gabungkan ini namanya paralel. Paralel, dia bersebelahan, sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan itu. Nah, ini baru bisa digabungkan karena yang tadi kan ini ada 2 buah, tidak boleh. Jadi harus 1 lawan 1, 1, 1, 1 baru bisa kalian gabungkan. Kalau paralel dia lebih mudah, tinggal jumlahkan 5 mikro ditambah 3 mikro tambah 4 mikro. Berarti C-nya sama dengan 12 mikrofarad. Oh, jadi jawabannya. Jadi pertanyaan tadi apa nih? Kapasitas gabungan. Nah, jadi kapasitas gabungannya itu 12 mikrofarad karena nanti hanya ada 1 buah kapasitor saja nih, A, B. Nah, nilainya ini adalah 12 mikrofarad. Oke. Ini untuk soal yang A, belum soal yang B ya. Soal yang B ini banyak. Ini ada jawabannya 12 mikrofarad. Yang B ini ada banyak. Tentukan muatan pada setiap kapasitor. Jadi muatan pada masing-masing kapasitornya berapa. Nah, yang ini agak panjang nih penjelasannya. Setiap kapasitor. Jika VAB-nya 48 volt. Nah, ini yang B. Ini kalian cari dulu kapasitas totalnya. Kan VAB-nya itu adalah 12 volt tadi ya. 48 volt. 48 volt ya kan. Q sama dengan C kalikan V. Jadi ini adalah V total ya. Jadi kan Q total itu sama dengan C total dikalikan V total. Ya kan? Berarti nanti ini C totalnya kan yang sudah kita hitung nih. Ini C total nih. Ini adalah C totalnya, gabungannya 12 mikro. 12 mikro dikalikan dengan 48. Oh iya. Enggak apa-apa sih. Kita hitung dulu Q totalnya. Tapi kalau hitung Q total maka Q totalnya sama dengan 576 mikrokolom ya. Wah. Ini agak aneh ya. Kita gambarkan dulu. Ini sepertinya saya yang salah tafsir soal. Karena lebih mudah kalau kita gambarkan dulu ya. Ini A, ini B ya. V-nya tadi dapatnya 48 volt ya ini ya. 48 volt.
Kemudian masing-masing kapasitasnya 5, 3, 4. 5 mikro, 3 mikrofarad, farad, 4 mikro. Oh ya gini. Ini gabungan ya. Yang 4 ini gabungan ya, gabungan. Jadi saya ambil dulu yang titik mundurnya. Ini gabungan. Gabungan yang berapa tadi? Gambarnya. Gabungan 20 dan 50. Sorry. Gabungan 20 dan 5 ya. Nah, ini kan paralel. Ini kan rangkaian paralel. Kalau paralel V-nya sama. Artinya V di sini ini juga 48. 48 volt, ini juga 48 volt, ini juga 48 volt. Nah, jadi kan bisa langsung hitung nih. Q di 5 mikrofarad. Berarti Q-nya sama dengan, ini saya anggap di sini Q1 ya. Q1 sama dengan C1 dikali V1. Itu sama dengan 5 mikro dikalikan dengan 48 mikro, 48 volt. Berarti Q1-nya sama dengan 5 kali 48. 240 volt. Nah, nih muatan di kapasitas 5 volt. 5 mikrofarad ya. Kemudian di sini ada Q2. Nah, berarti kan ini C2 ya. Q2 sama dengan C2 kalikan V2. C2 nya tadi adalah 3 mikro, V nya sama 48. Berarti 3 kali 48 144 mikrokolom. Nah, ini muatan di Q2 atau di 3 mikro. Yang ini yang di 4 mikro. Q3 ya. Nah, Q3 sama dengan C3 dikalikan V3. Berarti 4 mikro dikalikan 48. 4 kali 48 192 mikrokolom. Nah, ini. Nah, Q3 nih saya gambarkan ya. Yang Q3. Ini saya gambar dari Q3. Yang 4 mikrofarad ini kan asalnya dari ini. Dari yang 20 mikrofarad dengan 5 mikrofarad, ya kan? Asalnya dari 20 mikrofarad dan 5 mikrofarad. Nah, ini rangkaian seri. Nah, rangkaian seri Q-nya sama. Q-nya sama. Jadi kan kita sudah punya Q di sini. Q-nya ini senilai 192 mikrofarad, mikrokolom ya. Nih Q-nya. Q itu seperti arus mengalir. Nah, jadi Q di sini ini juga sama. Q di sini adalah 192 mikrokolom. Mikrofarad lagi. Mikrokolom. Nah, Q yang di sini juga sama. Q-nya adalah 192 mikrokolom. Nah, oke, ngerti ya. Jadi muatan yang di 20 mikro sama juga dengan muatan di 5 mikro. Ini seperti air yang mengalir loh. Jadi ada 92 orang yang lewat nih dari atas ke bawah. Nah, dia tidak berbeda. Oke. Nah, jadi kesimpulan. Nah, muatan di berapa ohm? 5 ohm, 5 mikrofarad adalah berapa tadi nih? 240. Kok volt ya? Salah. Ini bukan volt, tetapi kolom. Mikrokolom nih. Sorry, salah satuan nih. 240 mikrokolom ya. 240 mikrokolom. Yang di berapa? Yang di 3 mikro. 3 mikrofarad adalah 144 mikrokolom. Yang di 20 mikrofarad
192 mikrocoulomb, sama yang dengan di 5 mikrofarad ya, kalau tidak salah tadi ya. 5 mikrofarad sama nilainya 192 mikrocoulomb. Nah, jadi ini dia jawabannya ya. Ini kok tidak salah, bukan kalau tidak salah, ini beda nih jawabannya. Karena apa? Nah, nih. Dia 240, 24,0, 14,4, 19,2, karena ini dia ini salah. VAB-nya ini dia 4,8 maksud dia. Jadi kalau 4,8, kalau V-nya itu 4,8, baru sama ini jawabannya. Yang ini 24, 14, kan di komanya dikasih koma gitu. Nah, ini kan 4,8. Kalau 4,8 jadi 14,4. Kalau 4,8 19,2. Yang ini kalau 4,8 berarti kan 24,0. Nah, jadi dia tuh salah mengasih informasi soal ya. Tapi intinya caranya seperti ini, oke? Kalau dia seri itu muatannya sama, kalau dia paralel V-nya yang sama. Oke, ini harus kalian pahami nih. Paralel V sama. Kalau rangkaian seri, rangkaian seri Q-nya sama. Nah, itu ya. Oke, semoga mengerti. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Dadah.